engkau yang hari ini merasa terpandang di hadapan manusia bukan karena engkau mulia, yang berbicara bukan merasa mulia, tidak. Bisa jadi kita dipandang baik oleh manusia karena Allah menutup aib kita. Kalau seandainya Allah buka aib kita, bisa jadi manusia akan meludahi kita. Bisa jadi kita akan dihina di hadapan manusia. Maka bersyukur ketika Allah masih menutup aib-aib kita. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arshih wa midada kalimatih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa zid wa an'im wa karrim wa faddil ala habibika wa rasulika nabiyyuna al-mustafa rasulillahi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Puji dan puji syukur mari kita panjatkan kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalalah yang telah melimpahkan kepada kita rahmat, taufik, inayah, hidayah serta nikmatnya, sehingga alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita bisa hadir bersama dalam rangka menghadiri kajian tematik pekanan. Berharap mudah-mudahan majelis kita pada pagi hari ini senantiasa menghadirkan rahmat dan juga karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan apa yang kita usahakan ini sebagaimana yang pernah kita bahas dulu adalah kemudahan yang Allah berikan, yang Allah pilihkan kepada kita untuk mendapatkan kebaikan baik untuk hari ini ataupun di hari-hari yang akan datang insyaallah. Salawat dan salam mari kita hadiahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta pada seluruh keluarga beliau, kepada seluruh sahabat dan kepada seluruh umat yang senantiasa menjaga dan menjalankan sunnah-sunnahnya. Kita berharap mudah-mudahan kita semua kelak di hari akhir kita, keluarga besar kita, anak keturunan kita diakui sebagai umatnya yang akan mendapatkan syafaat dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wa syukurillah. Pada pekan hari ini atau pada hari ini kita akan belajar bersama tentang beberapa hal yang menjadi sumber dari segala kebutuhan kita untuk menggugurkan, menghapuskan dosa-dosa. Sebagaimana yang telah diterangkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Lau lam tudhnibu la dhahaballahu bikum wa la ja'a biqaumin akharin yudhnibuna wa yastaghfiruna Allah faghfaralah." Yang artinya adalah kalau seandainya manusia, kita semua itu tidak melakukan dosa, niscaya Allah akan usir kita dari muka bumi ini. Artinya Allah kalau seandainya tidak melihat manusia itu ada dosanya, niscaya Allah akan ganti dengan makhluk lainnya, yang mana makhluk lain tersebut melakukan dosa. Kemudian dengan dosa-dosa tersebut mereka berlomba-lomba meminta ampun kepada Allah, sehingga karena Allah Zat Al-Ghaffar, Zat yang Maha Pengampun, Allah akan ampuni dosa-dosa mereka. Berarti sudah fitrah manusia untuk melakukan dosa. Tetapi sebaik-baik manusia yang melakukan dosa adalah yang dia kembali pada Allah. Dengan kata lain, gak ada manusia yang tidak melakukan dosa. Cuman tugas kita ketika kita melakukan dosa adalah untuk segera kembali kepada Allah. Dalam hadis lainnya, sebagaimana mungkin sering kita dengar, Rasulullah SAW bersabda, "Kullu bani Adam khata." Semua manusia, anak Adam itu pelaku dosa. Tapi sebaik-baik pelaku dosa adalah khairul khata'in at-tawwabun, yang dia kembali bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di kesempatan yang singkat ini kita akan berintrospeksi pada diri kita masing-masing. Tentu
baik yang mendengarkan bahkan yang berbicara sendiri, banyak dosa-dosa baik yang disadari ataupun yang tidak disadari, yang tentu dosa-dosa tersebut kelak akan dihisab oleh Allah. Tinggal kita pilih, kita dihisab dalam kondisi sudah terbebaskan dari dosa dengan menggugur-guguran semua dosa, atau kita membiarkan dosa-dosa tersebut masih bersama diri kita sehingga memberatkan hisab kita di hari akhir. Maka di kesempatan yang singkat ini, mari kita berintrospeksi, belajar bersama hal apa saja amalan-amalan yang amal tersebut mampu menghapus dosa-dosa kita. Semua dosa terhapuskan dengan amal-amal yang akan kita bahas insyaallah pada kesempatan hari ini. Maka yang timbul pertanyaan, ketika kita sudah mengetahui amal-amal tersebut, lantas kapan akan mulai bertobat? Jangan sampai kita belajar, kita mendengarkan sekarang, oh demikian, oh penggugur dosa, semua dosa terhapuskan, semua dosa gugur. Lantas kewajiban kita adalah kapan akan mulai, kapan akan bertobat sebelum datang waktunya dan ternyata waktu tersebut terlambat. Ma'asyiral muslimin rahimani wa iyyakumullah. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala memberikan kita dalam kehidupan di dunia ini tentu jalan-jalan yang mudah. Sebagaimana yang telah diterangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita berbagai macam amalan yang dengan amal tersebut menghapuskan dosa-dosa kita. Bahkan Rasul Allah Subhanahu wa taala menerangkan banyak ayatnya untuk segera menghapuskan dosa-dosa. Nah, untuk segera menghapuskan dosa-dosa kita. Yang pertama, sebagaimana yang tertulis di belakang saya adalah astaghfirullah, artinya beristighfar. Alhamdulillah kita semua menyadari dan mengetahui tentang apa itu istighfar dan lainnya. Sesuatu yang ringan, yang mudah. Tapi banyak di antara kita dengan kemudahan dan keringanan tersebut sulit untuk menerapkan ataupun mengaplikasikannya. Baik, berarti perkara yang pertama yang bisa menghapus dosa-dosa kita yang paling mudah untuk kita lakukan adalah beristighfar. Untuk beristighfar. Makna istighfar, ya, makna itu adalah memohon supaya Allah menutupi diri kita dari seluruh dosa. Engkau yang hari ini merasa terpandang di hadapan manusia bukan karena engkau mulia. Yang berbicara bukan merasa mulia, tidak. Bisa jadi kita dipandang baik oleh manusia karena Allah menutup aib kita. Kalau seandainya Allah buka aib kita, bisa jadi manusia akan meludahi kita. Bisa jadi kita akan dihina di hadapan manusia. Maka bersyukur ketika Allah masih menutup aib-aib kita. Dan di antara makna untuk menutup aib adalah dengan memperbanyak istighfar. Itu makna yang pertama, yaitu kita berbanyak istighfar. Istighfar atau astaghfirullah bahasa mudah kita, yaitu berharap mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menutupi aib-aib kita. Kemudian makna yang kedua, makna istighfar ataupun thalabul maghfirah, meminta ampunan adalah memohon supaya dosa-dosa yang telah Allah tutupin tersebut, ya, itu dihapus. Dihapus sehingga tidak ada azab atas dosa yang dilakukan. Ya, kita mengetahui yang pernah kita bahas di pekan sebelumnya, adanya musibah lantaran dosa kemaksiatan yang kita lakukan. Ketika kita kena musibah, maka hakikatnya musibah itu adalah ulah akibat dari dosa yang kita lakukan. Maka supaya Allah tidak mengganti dengan musibah yang menutupi atas kesalahan kita, maka dengan cara beristighfar. Sehingga makna istighfar di sini memiliki dua makna. Apa itu yang pertama? Supaya Allah menutupi seluruh dosa-dosa kita, supaya tidak ditampakkan di hadapan manusia bahwasanya kita adalah manusia yang penuh dengan dosa. Dan engkau yang merasa mulia pun, engkau segera merendahkan diri tunduk pada Allah. Engkau mulia bukan karena engkau adalah orang yang, belum tentu engkau mulia tuh orang yang mulia juga di hadapan Allah. Bisa jadi kita mulia karena Allah menutupi aib kita. Kemudian berharap yang kedua apa? Berharap dengan istighfar tadi Allah menghapuskan, bukan hanya ditutupin saja, tapi berharap Allah menghapuskan sehingga tidak memberatkan diri kita ketika kelak di hari akhir ketika bertemu dengan Allah.
Sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau adalah manusia yang ma'sum. Beliau adalah manusia yang terjaga dari kesalahan. Bersamaan itu, lihat, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yaumi akthar min 70 marrah." Demi Allah, aku beristighfar kepada Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, beliau bersumpah, demi Allah, aku, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam, beristighfar, minta ampun kepada Allah dan bertaubat kepadanya dalam sehari lebih dari 70 kali. Bahkan ada sahabat, ya, beliau ketika sedang majelis seperti ini, Masya Allah, beliau sambil mengajarkan para sahabat, beliau senantiasa istighfar, astagfirullah wa atubu ilaih, astagfirullah wa atubu ilaih. Selesai majelis, ada sahabat yang menghitung, Masya Allah, dalam majelis ini saja beliau sudah beristighfar, bertaubat lebih dari 100 kali. Maka seharusnya bagi kita untuk memperbanyak istighfar, karena itulah salah satu yang akan kita terangkan nanti, tentang bagaimana menghapus dosa-dosa tadi. Apapun bentuk dosanya, ketika kita beristighfar, berbanyak istighfar kepada Allah, maka hakikatnya kita telah menggugurkan seluruh dosa-dosa, terkhusus dosa-dosa yang kecil-kecil yang tanpa kita sadari kita lakukan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah beramal soleh. Beramal soleh. Jadi ketika kita dimudahkan oleh Allah untuk beramal soleh, dan amal soleh itu banyak cangkupannya, ya. Semua hal kebaikan yang Allah ridhai itu adalah amal soleh. Semua kebaikan, semua perbuatan yang Allah ridhai itu adalah amal soleh. Bukan hanya saja sholat, bukan hanya saja puasa, tapi semua bentuk kebaikan yang Allah ridhai. Dan berharap kita hadir di sini, di majelis ini, meskipun secara online, ketika kita niatkan dan mengharap ridha Allah dan Allah ridha di dalamnya, ini adalah bentuk amal soleh. Nah, dan amal-amal soleh itu selain kita mendapatkan kemuliaan fadilah dengan beramal tersebut, ada keutamaan lain, yaitu amal tersebut hakikatnya sedang menghapuskan dosa-dosa kita. Kehadiran kita di sini, Masya Allah, banyak fadilah di dalamnya. Di antara fadilahnya tentu fadilah menuntut ilmu, fadilah hadir di majelis ilmu. Kemudian fadilah apa lagi? Fadilah yang Allah berikan ketika ada majelis yang di dalamnya ada zikir, di dalamnya ada salawat. Allah menurunkan ketenangan, menurunkan malaikat, yang malaikat itu senantiasa berdoa, Allahumma ighfir lahu, Allahumma tub alaihi. Dan bersamaan itu Allah ampuni dosa-dosanya. Sebagaimana yang Allah firmankan di surat Hud ayat ke-114, Allah berfirman, innal hasanat yudhibnas sayyiat. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan, seluruh amal kebaikan itu menghilangkan, menghapuskan amal-amal yang buruk. Masya Allah. Berapa banyak amal-amal yang tanpa kita sadari, hakikatnya ketika itu menjadi sebuah kebaikan, itu menghapus dosa-dosa kita. Suatu yang logis saja lah. Ketika kita mungkin ada rasa yang kurang enak dengan saudara kita, kemudian kita bersedekah dengan cara yang paling mudah, tabassum, dengan senyum, maka umumnya akan hilang rasa gundah gulana antara diri kita dengan saudara kita. Ada orang yang kurang baik muamalahnya, kurang baik tali persaudaraannya, kemudian kita berusaha untuk bersedekah, berinfak, memberikan kebaikan, bersedekah dengan harta, bersedekah dengan makanan, maka sedekah itu akan menimbulkan kecintaan, maka kebaikan tersebut akan menghilangkan dosa-dosa, keburukan-keburukan yang ada dalam diri kita. Masya Allah, tanpa kita sadar. Tapi perlu kita tahu, perlu kita ingat, tidak semua amal kebaikan itu berupa amal soleh. Saya ulangi, tidak semua amal itu disebut saleh. Sehingga amal disebut amal saleh itu ada ketentuannya. Ketentuan yang pertama, amal akan disebut amal saleh ketika amal tersebut tujuannya adalah untuk Allah. Meskipun nampaknya itu amal saleh, salat, zakat, puasa dan lain, kalau tujuannya bukan untuk Allah, hakikatnya dia telah beramal dengan amal yang sia-sia. Maka ketika kita beramal saleh, hadirkan dalam hati kita adalah keikhlasan dalam niyah, ikhlasun niyah. Apa itu arti ikhlas?
kesempurnaan tujuan dalam beramal. Jangan sampai kita berusaha beramal soleh, berusaha memperbanyak kebaikan, tapi tujuan dari kebaikan tersebut adalah untuk riya, untuk sum'ah. Maka takutnya amal-amal kebaikan tersebut bukan menimbulkan kebaikan, malah mendatangkan keburukan akibat riya dan sum'ah tersebut. Itu syarat pertama, amal disebut amal soleh. Kemudian, kapan kebaikan-kebaikan itu disebut sebuah amal menjadi amal yang soleh? Kedua, kalau seandainya didasari kecintaan kita akan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah. Contohnya dalam sholat, ketika kita ingin melakukan sebuah ibadah berupa sholat, maka yakinkan dalam hati, saya sholat itu tujuannya bukan untuk pamer, bukan untuk dilihat oleh manusia, karena saya tujuannya untuk Allah, ikhlas dari Ta'ala. Bagaimana cara engkau sholat? Sholatnya adalah dengan menumbuhkan kecintaan kepada sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Begitu juga dengan sedekah. Untuk apa engkau sedekah? Saya sedekah ini karena aku mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana engkau sedekah? Aku sedekah karena mengikuti bagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Kalau dua poin ini kita senantiasa hadirkan di setiap kebaikan kita, maka berharap mudah-mudahan amal tersebut menjadi amal saleh. Berapa banyak orang yang dia beramal dan merasa dirinya aman dengan amal tersebut, pada hakikatnya amal tersebut tertolak. Berapa banyak orang yang dia merasa sudah beramal banyak dengan hartanya, tapi hakikatnya amal-amal tersebut tertolak lantaran apa? Niat yang pertama keliru, dan cara yang kedua pun juga keliru. Niatnya bukan karena Allah, dan caranya pun bukan menumbuhkan kecintaan kepada sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu perkara yang kedua yang bisa menghapuskan dosa-dosa kita, yaitu memperbanyak amal saleh. Kemudian yang ketiga, sebagaimana yang kita terangkan, yang pernah kita bahas di pekan yang sebelumnya, yaitu sabar ketika ditimpa musibah. Sabar ketika ditimpa musibah. Kalau di pekan sebelumnya kita bahas, sabar ketika ditimpa musibah itu adalah cara Allah untuk memilih kita untuk mendapatkan kebaikan. Maka sama halnya saat ini ketika kita bahas bagaimana menghapus dosa, yaitu dengan adanya musibah. Artinya ketika Allah memilih kita untuk mendapatkan musibah, maka hakikatnya kalau pembahasan kemarin, maka Allah memilih kita untuk mendapatkan kebaikan. Sebagaimana saat ini ketika Allah memilih kita untuk mendapatkan musibah, hakikatnya Allah ingin menggugurkan dosa-dosa yang ada dalam diri kita. Dengan kata lain, seharusnya sebagai orang yang beriman, kita senantiasa husnudzan kepada Allah dalam segala kondisinya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadisnya, beliau menyatakan, "Ma min musibah tusibul muslim illa kaffara biha anhu hatta syaukah yushakuha." Tidaklah ada sebuah musibah yang menimpa seorang muslim, apapun musibahnya, tidaklah musibah itu menimpa seorang muslim kecuali Allah Subhanahu wa taala akan menghapus dengan musibah tersebut dosa-dosanya. Sampai bahkan apabila dia terkena duri yang menempel pada dirinya. Masya Allah, Nabi mengkiaskan musibah yang kecil, bahkan duri yang menimpa diri kita. Kita berjalan contohnya, kemudian kaki kita kena duri. Masya Allah, banyak di antara kita kemudian tidak sabar dan mencela. Maka ketika kita sabar meyakini ini duri nancep itu karena Allah, karena Allah memang memilih duri itu untuk kena diri kita. Ketika kita menyadari bahwasanya tidaklah hal tersebut terjadi kecuali atas ketetapan Allah, maka yakinlah pada hadis tadi, hatta syaukah yushakuha, sampai duri yang menimpa diri muslim tersebut itu akan menggugurkan dosa. Hadis yang sahih diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim. Hari ini kita lihat apa sesuatu yang mungkin menimpa diri kita. Ibu-ibu mungkin yang sedang masak tanpa disengaja tangannya kena pisau contohnya, kemudian luka dan lainnya. Yakinlah pisau bisa mengenai tangan Anda karena memang pisau telah Allah takdirkan untuk memilihkan dari tangan kita. Kenapa? Karena Allah inginkan kebaikan pada diri kita. Karena Allah ingin menghapus dosa kita dengan musibah yang kecil seperti itu. Itu sesuatu yang kecil.
Bagaimana kalau seandainya musibah itu yang besar? Ketika musibah itu adalah musibah yang besar, maka hakikatnya ketika kita sabar dalam menghadapinya, maka besar pula ampunan yang Allah berikan atas musibah yang menimpa kita. Maka dikatakan sesungguhnya al-jaza min jinsil amal. Pahala sesuai dengan amal kita. Kalau seandainya yang kena hanya sekedar duri, contohnya sakitnya biasa, ya durinya itu hanya menghapus dosa yang kecil contohnya. Kalau kita sabar. Kalau seandainya musibahnya besar, naudzubillah ya kita berharap mudah-mudahan terselamatkan dari musibah. Tapi ketika musibah itu menimpa, maka pertama kali hadirkan dalam diri kita adalah husnudzon pada Allah. Allah ingin memilih Anda untuk mendapatkan kebaikan. Kedua, Allah ingin Anda untuk terhapuskan segala dosa. Kalau seandainya perasaan ini kita hadirkan di setiap musibah yang menimpa diri kita, Masya Allah, seorang mukmin itu akan dalam kondisi baik-baik saja. Hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, hadisnya luar biasa. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ajaban li amril mu'min. Sungguh unik, aneh, ajaib. Bahasa kita aneh bin ajaib kondisi seorang mukmin. Masya Allah. Kenapa kok aneh bin ajaib? In asobahu sarra fasyakar fakana khairin lah. Ya. In asobahu dharra sabar fakana khairin lah. Seorang muslim itu luar biasa kondisinya, dan hanya terjadi bagi orang beriman saja. Ketika dia mendapatkan kebahagiaan, kemudian bersyukur, rumahnya banyak, hartanya melimpah, kemudian dia mau bersyukur, mau berbagi, itu ada kesempatan kebaikan baginya. Sebaliknya, ketika dia ditimpa musibah, kemudian mau bersabar, maka ada kesempatan kebaikan bagi dirinya. Masya Allah. Kondisi senang, ada kesempatan untuk mendapatkan pahala kebaikan yang melimpah. Dalam kondisi sulit pun, ketika dia mau bersabar, ada kesempatan untuk mendapatkan kebaikan yang melimpah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa iyyakumullah. Tentu kita berharap, mudah-mudahan memang kita berharap supaya kita terjauhkan dari musibah. Namun yakinlah ketika musibah itu menimpa diri kita, maka jangan sampai kita berkecil hati, jangan sampai kita putus asa. Yakinlah bahwasanya semua yang terjadi atas lantaran izin Allah. Semua yang menimpa diri kita karena Allah telah menakdirkan. Allah berfirman, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Allah telah menerangkan bahwasanya segala sesuatu itu sesuai dengan takdirnya. Kalau hari ini kita kena musibah, memang takdir kita untuk mendapat musibah. Dengan kata lain, Allah inginkan kebaikan dan Allah ingin menghapus dosa-dosa yang ada dalam diri kita. Itu yang ketiga. Kemudian terakhir, tentu menghapus segala dosa. Ya, yang keempat adalah yang mungkin kita ketahui, yaitu adalah bertaubat. Bertaubat, dan taubat di sini maknanya adalah taubatan nasuha. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menerangkan di surat At-Tahrim ayat 8, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Asa rabbukum ayyukaffiru ankum sayyi'atikum. Wahai orang-orang yang beriman. Pernah kita bahas sebelumnya sebuah ayat yang dimulai dengan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman. Semua ayat dalam Al-Quran kalau diawal dengan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman, seakan-akan Allah menyatakan, wahai orang-orang yang merasa dirinya ada keimanan. Ya. Kalau engkau merasa dirimu ada keimanan, kerjakan ini, gitu. Kalau memang engkau merasa iman, kerjakan ini. Kalau engkau tidak mengerjakan pekerjaan ini, maka keimananmu bisa dipertanyakan. Ini semua ayat. Contoh ayat lain ya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Wahai orang yang merasa dirinya keimanan, ada keimanan, engkau harus puasa. Kalau engkau enggak puasa, seakan-akan keimananmu itu sebagai konsekuensinya. Contoh lainnya, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibat. Wahai orang yang beriman atau orang merasa dirinya ada keimanan, engkau harus makan yang baik. Seakan-akan kalau engkau makan yang enggak baik, makan yang haram, seakan-akan engkau itu imanmu sedang dipertanyakan. Masya Allah. Termasuk di At-Tahrim ayat 8, ya ayyuhalladzina amanu,
Wahai orang-orang yang merasa dirinya beriman, dan kita semua yang merasa dirinya beriman pada Allah, engkau harus mengerjakan pekerjaan ini. Apa pekerjaannya? Tubu ilallahi taubatan nasuha. Bertaubatlah kepada Allah dengan taubatan nasuha, taubat yang sesungguh-sungguhnya. Kalau engkau merasa dirimu iman, kerjakan taubat. Kalau engkau tidak bertaubat, benar enggak imanmu? Masya Allah. Kemudian Allah menerangkan di antara kemuliaan taubat, asa rabbukum ayyukaffiru ankum sayiatikum. Ini yang jadi pokok pembahasan kita. Semoga Allah menghapus semua dosa-dosamu dengan taubat tersebut. Masya Allah. Taubat yang nasuh adalah taubat yang memenuhi 3 syarat. Ya, jadi kalau kita merasa setiap hari saya sudah bertobat nih dari pelakuan perbuatan ini, saya sudah tobat nih dari maksud ini A, B, C dan lainnya. Mari kita berkaca pada diri kita. Kalau kita merasa diri kita sudah bertaubat, apapun perbuatan buruk tersebut, maka seharusnya tobat itu terindikasi dengan 3 syarat. Taubat disebut taubatan nasuha kalau seandainya pertama menghadirkan rasa penyesalan yang mendalam dalam diri kita. Engkau yang hari ini contohnya masih melakukan pelaku riba, engkau yang hari ini masih melakukan perbuatan yang dimurkai oleh Allah, Allah menyuruh kepada engkau, wahai muslimah dan muslimin semua, segera kembali pada Allah dengan cara bertaubat. Bagaimana caranya? Sesali perbuatan tersebut. Engkau yang sekarang masih melakukan kemaksiatan, masih mengumbar auratmu, baik di dalam kehidupan nyata ataupun di media sosial, segera kembali pada Allah. Karena keimanan akan menjalankan semua apa yang Allah perintahkan. Maka sesalilah semua perbuatan tersebut. Sesalilah. Kemudian ketika kita sudah menyesal, penyesalan yang mendalam, tidak berhenti di situ. Bukan menyesal karena mungkin di hadapan manusia saja, tidak. Tapi menyesal karena telah melalaikan apa yang Allah perintahkan. Sebagaimana diterangkan Tahrim ayat 8 tadi. Ketika sudah menyesal, ada tingkatan yang kedua. Tinggalkan maksiat tersebut. Karena banyak orang yang dia memang menyesal. Nah, saya menyesal ini makan riba. Cuman penyesalan itu lantaran karena adanya kerugian materi contohnya. Tapi dia bermuamalah dalam kesehariannya masih melakukan makan riba. Dia bergaul dengan kawan-kawan yang masih makan riba. Masya Allah. Padahal ketika kita ingin bertobat, taubat nasuh, tinggalkan semua. Kita menyesal, kemudian tinggalkan. Dan tinggalkan kawan-kawan yang menjerumuskan kita dalam kemaksiatan tersebut. Ketika kita merasa ingin taubat, tapi setiap hari masih berkawan dengan orang tersebut, tidak mengganti kawan yang lebih baik, takutnya ya kawan-kawan tersebut akan mendorong kita untuk melakukan kemaksiatan kembali, sehingga taubat kita bukan taubat nasuha tapi taubatan sambelan gitu ya. Kata Kiai Zainuddin Amil mengatakan taubat sambel gitu ya. Sekarang makan sambel merasa wah taubat saya pedes ini, nggak mau nyoba lagi, besok nyari sambel lagi. Nah, orang yang dia taubatnya hanya sekedar asal taubat saja tanpa taubatan nasuha, maka sebagaimana orang yang makan sambel tadi. Baik. Itu yang kedua. Yang pertama, dia menyesal bahwasanya perbuatan itu buruk dan dia meyakini, ya Allah, saya harus melakukan ini. Menjauhi semua perbuatan itu, harus segera taubat karena saya orang beriman. Ketika engkau sudah menyesal, maka tinggalkan semua kemaksiatan. Kemudian yang ketiga, bertekad kuat. Ada azam dalam diri untuk tidak melakukan perbuatan tersebut di masa yang akan datang. Masya Allah. Berazam untuk tidak melakukan perbuatan tersebut di masa yang akan datang. Nah, ini juga berat tentunya. Ada orang yang mungkin sudah bertobat dari keburukan, sudah menyesal, sudah meninggalkannya, tapi ketika datang kesempatan di waktu lain, dia coba-coba lagi, dia ngulangin perbuatan lagi. Maka taubat ini bukan taubat yang sebenarnya. Masya Allah. Ini kalau seandainya dosa tersebut berhubungan dengan dirinya dan Allah, maka cukup 3 ini Allah akan ampuni dosanya. Tapi kalau seandainya dosa ini ada berhubungan dengan hak manusia, maka perlu ditambah satu syarat lagi. Saya ulangi, kalau kita ingin menyatakan diri beriman pada Allah, maka coba kita baca surat Tahrim ayat 8 tadi.
Orang yang beriman merasa dirinya beriman, maka dia segera bertaubat. Ketika dia sudah menjalankan taubat, maka dia telah menjalankan apa yang Allah perintahkan. Ketika dia belum bertaubat, maka akan ada konsekuensi dengan keimanan kita. Nah, ketika kita sudah berusaha untuk mencoba untuk bertaubat, maka lihat, ketika dosa kita berhubungan antara diri kita dengan Allah langsung, maka cukup 3 syaratnya. Menyesal, kemudian meninggalkan, kemudian berjanji untuk tidak melakukan kembali di masa yang akan datang. Namun kalau seandainya dosa itu berhubungan dengan hak manusia, contohnya apa? Dosa mencuri, korupsi, mengambil hak orang lain, memukul, dan lainnya yang dia berhubungan dengan hak manusia, maka ada syarat yang keempat, engkau harus menghalalkan hak antara dirimu dengan saudaramu. Meskipun engkau ahli sholat, ahli ibadah, ahli sedekah, engkau senantiasa bertaubat tiap malam, tapi kalau seandainya hak ini, hak yang keempat, engkau masih ada keburukan yang engkau lakukan dengan saudaramu dan itu belum dimaafkan, maka sampai hari akhir pun nanti takutnya dia akan menuntut di hadapan Allah. Dan banyak hadis yang menerangkan tersebut. Hadis apa? Hadis tentang bagaimana Allah menerangkan kondisi orang yang muflis, contohnya orang yang bangkrut dari akhir, yang dia membawa amal soleh berupa sholat, puasa, ini dan lain, tapi semuanya habis lantaran apa? Lantaran diambil oleh orang-orang yang dia zalimi. Maka ketika kita, lisan kita mungkin pernah mencela orang lain, menjelekkan orang lain, hadir pada dirinya meminta maaf, hadir pada dirinya supaya apa? Memaafkan segala kesalahan tersebut, sehingga orang-orang yang kita zalimi tersebut tidak menjadi penghalang ketika kita ingin mendapatkan kenikmatan di hari akhir nanti, insyaallah. Ini 4 poin yang mudah-mudahan bisa menjadi motivasi bagi kita semua untuk kembali kepada Allah, untuk bisa menghapuskan dosa-dosa kita, sehingga kita bukanlah orang-orang yang merugi baik di dunia dan akhirat. Ya, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan pada kesempatan hari ini bermanfaat bagi kita semuanya, dan berharap kita semua diberikan kemudahan oleh Allah untuk segera dimampukan untuk menghapus dosa-dosa tersebut. Banyak dosa-dosa yang kita lakukan tapi sulit bagi kita untuk menghapusnya. Maka di kesempatan yang luar biasa hari ini, mudah-mudahan menghadirkan manfaat bagi kita semua. Kita berazam, hari ini saya harus menghapuskan dosa. Minimal dengan cara yang pertama tadi, apa? Minimal apa? Minimal beristighfar. Atau minimal kemudian setiap beramal soleh tadi apa? Untuk diniatkan untuk menghapuskan dosa-dosa dengan apa? Dengan amal saleh. Atau dengan apa? Sabar ketika ditimpa musibah. Dan yang paling utama yang keempat tadi adalah taubatan nasuha. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bermanfaat bagi kita semua, dan berharap mudah-mudahan setiap kehidupan kita, menit demi menit, waktu demi waktu, mudah-mudahan senantiasa ada kebaikan yang kita rasakan, insyaallah. Baik, kurang lebih demikian. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Sebelum kita tutup, mungkin ada pertanyaan, dipersilahkan. Ya, kalau memang ada pertanyaan dipersilahkan. Ibu Dewi sebagai host, saya kembalikan kepada Ibu Dewi.